Jujur, aku kangen sama Kak Aji. Hari ini aku pengen cerita tentang Kak Aji untuk kalian semuanya. Kalian yang mendengarkan cerita aku kali ini, semoga kalian semuanya tetap bahagia, sehat selalu, pokoknya dilancarkan segala usahanya. Aku nggak tahu kenapa merasa bersyukur banget berada di platform YouTube aku. Karena kalian semuanya tuh benar-benar support banget buat aku. Aku jadi semangat untuk bikin konten dan aku jadi bisa lebih percaya diri. Terlepas dari komentar-komentar kalian yang mungkin ada aja yang tidak suka dengan aku, tidak masalah, semuanya juga kembali ke diri masing-masing. Kalau kalian suka silakan standby di sini. Kalau kalian tidak suka ya boleh keluar dari sini. Karena tidak ada paksaan dari aku untuk kalian. Aku kangen banget tahu sama Kak Aji, gak tahu kenapa. Semalam itu aku kan lagi liburan. Biasanya dulu itu pas zamannya aku sekolah, zaman aku SMA, kalau lagi libur sekolah nih kayak gini, itu tuh Kak Aji selalu ngajak aku. Entah itu kemanapun, pokoknya kalau misalkan pun dia pergi sama orang tuanya, sama keluarganya lah gitu, aku selalu dibawa. Gak tahu kenapa, aku waktu itu kayak berasa jadi anaknya si orang tuanya dia gitu. Saking kita itu udah deket banget gitu. Makanya apapun masalah kita berdua yang memisahkan kita berdua pada saat itu, aku pikir bahwasanya Kak Aji itu tidak semerta-merta salah gitu. Dia pasti punya alasan kenapa dia memutuskan hubungan kita berdua. Aku nggak benci sama dia, aku juga nggak marah sama dia. Bahkan sekarang aku juga memaafkan diri aku sendiri. Aku jadi bisa menerima semua keadaan yang terjadi dalam diri aku. Pokoknya apapun yang terjadi saat ini itu juga berkat dari apa yang udah terjadi di masa lalu. Dan aku sudah berdamai dengan diri aku sendiri. Apapun itu kedepannya, aku tidak memaksakan aku harus seperti yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Aku pengen menikmati hidup aku pengen bekerja, aku pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, aku pengen punya usaha, aku pengen pokoknya banyak sekali yang ingin aku gapai tanpa ikut campur tangan orang lain gitu. Aku pengen berdiri di kaki aku sendiri. Jadi curhat sedikit. Oke, sekarang aku mau cerita tentang Kak Aji karena waktu itu terakhir kali aku cerita sama kalian itu saat Kak Aji itu nganterin aku pulang karena aku sakit. Aku sakit dan aku dianterin pulang dan orang tua aku ternyata sudah mengenal orang tuanya Kak Aji. Ketika dia datang ke rumah saat itu dia kan disuguhin makanan gitulah sama ibu aku, makanan rumahan yang sering dibuat sama ibu aku untuk cemilan kita di rumah karena kita dulu tuh emang susah banget untuk bisa jajan. Bahkan kalaupun punya uang suka kita tabung. Kita pasti punya keperluan yang urgent gitu. Kita kayak misalkan keperluan sekolah, keperluan ngaji, itu semuanya dari tabungan kita gitu. Jadi orang tua misalnya kan orang tua aku tuh suka ngasih aku uang berapa gitu misalkan. Itu dalam seminggu itu misalkan 15.000 atau 10.000. Itu tuh kita tabung. Kita jarang banget untuk jajan banyak-banyak. Dan dulu ibu aku itu punya lahan yang sangat luas sekali. Ibu aku tuh punya lahan yang luas. Beliau itu memiliki tanaman-tanaman yang bisa dijual gitu, kayak misalkan coklat, buah pinang. Kalau kalian tahu tuh dari Sumatera itu ada buah pinang, buah kelapa, pohon pete, jengkol dan buah-buahan yang lainnya. Itu banyak sekali di rumahku karena saking luasnya tanah. Di sana itu tuh kalau pemukiman itu tuh berjarak, kayak jaraknya itu tuh antara 1 kilo
500 meter sampai 1 kilo itu per rumah gitu. Jadi kayak ya udah sekeliling kita tuh hanya lahan yang sangat luas gitu. Makanya ibu aku tuh suka nanam tanaman biar bisa buat dijual gitu. Seperti itu. Suatu hari aku kan datang ke sekolah seperti biasa kan, pakai sepeda tuh. Aku bareng sama Daniel. Daniel juga sama, orang tuanya juga petani dan beliau juga mengajarkan Daniel untuk berhemat, tidak boros dan lain sebagainya. Suatu hari aku sama Daniel itu sepakat untuk pergi ke tempat bazar. Aku ingat banget dulu ada bazar di dekat pantai. Kebetulan dari sekolahan aku tuh nggak begitu jauh, ya paling 30 menitan gitulah. Jauh lah ya lumayan lah. Cuman kalau misalkan pakai sepeda kan lumayan jauh ya. Nah saat itu aku bilang sama Daniel, emang nggak apa-apa kita pakai sepeda aja Nil. Udahlah nggak apa-apa lah kita pakai sepeda nggak apa-apa. Lagian juga itu kan bazar cuman berapa bulan sekali gitu. Nanti kita ketinggalan, kita pengen beli yang kita butuhkan gitu. Jadi tuh kalau misalkan ke bazar itu tuh yang kita beli tuh kayak perlengkapan. Buku itu murah-murah di sana tuh. Kalau dulu tuh kan buku kan di harga 10.000 ke atas gitu. Tapi kalau di bazar itu biasanya kalau untuk anak sekolah tuh 3.000, 2.000 kayak gitu. Bukunya tebel banget. Aku suka banget sama bazar waktu itu. Bazar khusus anak sekolahan. Jadi tuh kayak dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa gitu. Jadi pada ngumpul di sana. Itu tuh berapa bulan sekali ya. Jadi tuh bazar itu tuh kayak keliling-keliling Indonesia gitulah. Bazarnya tuh luas banget. Itu kalau misalkan kalau bisa dibilang sekarang tuh kayak PRJ-nya Jakarta gitu. Tapi khusus untuk bazar anak sekolahan kayak gitu. Ada jajanan juga. Terus aku sepakat sama Daniel untuk pulang sekolah bareng sama dia ke sana. Kita berdua aja sih. Sebenarnya teman-teman kita yang lain juga ada yang mau ke sana, cuma mereka tuh pada mau pulang dulu bareng sama orang tuanya gitu, diantar sama orang tuanya gitu. Kalau kita nggak mungkin kita pulang dulu, sedangkan rumah kita jauh gitu. Jadi kita sepakatnya dari pulang sekolah langsung ke sana OTW gitu. Dan dari rumah juga aku udah bilang sama ibu aku kalau misalkan kita mau ke bazar. Terus ibu aku bilang jangan pulang malam-malam gitu. Ingat waktu kalau misalkan udah malam, kalau udah jam setengah 5, jam 5 itu pulang gitu. Karena kalau udah malam di kampung aku tuh bener-bener kayak gak ada pencahayaan kecuali di rumah orang gitu. Beneran itu tuh gelap banget. Kalau orang itu tuh ada di rumah, kalau nggak ada di rumah tuh lampunya dimatiin gitu. Jadi kayak nggak ada pencahayaan gitu. Makanya orang tua aku tuh suka khawatir walaupun anaknya cowok gitu kan. Ya udah, akhirnya aku berangkat lah tuh kan. Aku belum berangkat nih, ceritanya masih di sekolahan. Aku nanya-nanya sama teman-teman aku kan di kelas. Kalian mau ke bazar gak? Kalian mau ke bazar gak? Emang iya sekarang ya? Iya, mulai sekarang sampai pokoknya 3 hari berturut-turut ya. Bazarnya masih di situ. Kayaknya aku di hari kedua aja deh. Aku di hari libur aja ah. Aku nggak mau di hari libur. Soalnya kalau hari libur pasti rame banget. Aku maunya di hari biasa aja. Kamu sama siapa, Dek? Aku bareng sama Daniel aja. Oh, Daniel juga ikut. Iya, kita mau pakai sepeda ke sana. Oh, gimana ya? Aku kan biasanya dijemput sama papa aku. Gak mungkin dia mau nganterin aku ke sana. Dia kan kerja. Ya udah deh kalau gitu. Next time aja deh, Dek. Nanti gua kabarin deh kalau misalkan gue bisa ikut. Oke, nggak apa-apa. Aku waktu itu ya udah ngobrol-ngobrol kayak gitu aja. Yang perempuan juga aku dengar mereka juga mau ke bazar kayak gitu, diantar sama orang tuanya. Karena kalau perempuan ya takut aja gitu, kenapa di jalan gitu kan. Ya kalau cowok mah biasa aja gitu. Terus aku langsung lah pergi ke tempatnya Daniel, ke kelasnya Daniel. Nil, aku manggil dia dari jendela gitu kan. Daniel gitu kan. Terus kata dia, apa? Sini dulu. Apa sih? Jadi kan nanti kita pulang sekolah ke sana. Iya, rewel banget sih lu. Iya, dari tadi kan gue udah bilang. Iya, gue cuma mastiin doang. Lu ngajak siapa? Enggak ngajak siapa-siapa. Emang lu ngajak juga orang? Enggak, gue juga nggak ngajak. Kita berdua aja. Iya, berdua aja. Gak apa-apa kan? Ya udah. Oke, gue balik ke kelas ya. Terus pas aku mau balik ke kelas itu, Kak Aji lagi duduk tuh di tangga. Aku kan kelasnya itu di lantai 2 ya, sedangkan si Daniel itu tuh berada di bawah aku, di bawah kelas aku gitu. Jadi kalau misalkan aku ke kelasnya dia ya harus turun tangga dulu kan. Nah terus pas aku mau naik ke tangga lagi, aku ngeliat Kak Aji lagi duduk gitulah di tangga. Misi Kak, aku kayak canggung gitu loh kalau ada dia. Kata dia lagi ngomongin bazar. Iya Kak.
duduk dulu lah, masa ngobrolnya berdiri. Akhirnya aku duduk tuh samping banget sama dia. Iya kak, lagi ngomongin bazar yang di situ kan? Iya kak, kamu ikut? Tadi cewek kakak bilang kayak gitu sih. Berarti kakak nganterin cewek kakak dulu? Nggak tahu. Ya kita lihat nanti aja deh. Oh ya, bilang sama ibu ya, masakan yang kemarin enak banget. Bilang aja, Kak Haji suka gitu. Hah? Aku bilang ke ibu. Iya, bilang sama ibu. Kalau makanan yang kemarin dibuat itu enak banget. Itu pertama kali Kakak Haji makan. Iya, nanti aku bilang sama ibu. Oke. Kapan-kapan bolehlah dibikinin lagi. Bilang sama ibu ya. Ntar kakak main ke sana. Iya kak, nanti aku bilang sama ibu. Aku seneng banget waktu itu. Perasaan aku tuh kayak, aduh, kayak pengen meluk dia gitu loh. Kayak dia seneng banget. Dia tuh juga kayak kelihatannya udah mencair gitu lah, es batunya udah mencair. Jadi pas ngobrol sama aku tuh dia udah senyum-senyum kayak gitu lah. Terus tiba-tiba pas kita udah ngobrol kayak gitu, tiba-tiba tuh pacarnya dia tuh nyamperin. Dia bareng sama teman-temannya juga, ada Katia juga. Katia kan aku kenal sama dia kan. Terus, Dek, lu ngapain Dek? Enggak ngapa-ngapain, tadi ngobrol dulu sama Kak Haji. Oh, mau ke kelas lagi? Titip ini dong sama si itu. Dia nitipin pulpen, itu Katia yang nitip ke aku. Oh, ini pulpen dia? Iya titip ya, bilang sama Katia, bilang dari Katia gitu. Oke, aku balik terus aku bilang ke Kak Haji, Kak aku mau ke kelas dulu ya. Oke. Aku kayak berasa pacarnya dia tahu, kayak ngomong sama dia tuh harus pelan gitu. Karena aku nggak berani bentak-bentak kalau ngobrol sama dia, nggak berani petakilan gitu karena dia tuh termasuk cowok yang soft boy banget gitu. Aku juga ngimbangin gitu gimana caranya agar dia tuh nggak ilfeel sama aku gitu. Terus pas sampai di kelas aku balikin pulpen yang tadi dikasih sama Katia ke temanku. Terus udah deh pas pelajaran dimulai, aku belajar seperti biasa. Saat itu ada pengumuman namanya Pak Burhan. Pak Burhan ini guru matematika aku. Dia tuh galak banget, guru matematika, tapi dia galak banget sama teman-teman yang lain tuh kalau misalkan lagi emosi nih, kalau apa gitu, kadang pulpen dilempar, kadang penghapus papan tulis. Karena zaman aku tuh dulu masih pakai penghapus, bukan pakai spidol ya, dulu tuh masih ada papan spidol, whiteboard, ada juga yang blackboard gitu, yang pakai kapur gitu kan. Nah kebetulan si Pak Burhan ini tuh sering banget pakai kapur gitu. Dia tuh jarang banget pakai yang spidol gitu, katanya ribet gitu, licin gitu, lebih enakan pakai kapur gitu. Jadi beliau tuh suka pakai itu. Sekarang udah meninggal sih Pak Burhan. Yang mudah-mudahan segala ilmu yang dia kasih sama aku bermanfaat. Alhamdulillah sih sama aku dia nggak pernah galak sih, karena aku kan juga dulu anaknya nurut gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak sampai dilempar, nggak sampai dijewer gitu. Dulu tuh ya bener-bener ya, teman-teman aku tuh ada yang bener-bener kayak ngeselin gitu loh. Sama kayak anak-anak sekarang juga ada yang ngeselin kayak gitu. Bayangin aja Pak Burhan itu lagi ngejelasin tuh di depan, dia ngobrol di belakang sambil kayak main pesawat-pesawatan. Udah SMA main pesawat-pesawatan, main pesawat-pesawatan, terus habis itu diterbangin tuh. Pas banget nyampe ke depan kelas, Pak Burhan lagi ngejelasin. Langsung tuh diambil pesawatnya sama Pak Burhan. Terus dibilang, siapa ini yang bikin pesawat-pesawatan gitu kan. Terus yang lain pada diem semua, aku juga diem. Aku lagi merhatiin karena emang aku pengen tahu gitu loh materi yang hari itu. Terus si Pak Burhan itu tuh langsung ke belakang, dia ngambil telinga si bocah yang buat pesawat tadi, langsung dijewer sama dia. Kamu kalau nggak suka sama saya, keluar aja dari kelas saya, kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu doang. Ambil tas kamu, keluar, saya nggak suka sama kamu, gitu. Dia ngomong kayak gitu sama murid itu. Karena udah berkali-kali diomongin, dia tetap kayak gitu. Bahkan wali kelas juga pernah singgung gitu loh, kalau misalkan kamu sama guru harus sopan, kayak gitulah. Pokoknya setiap kelas pasti ada yang kayak begitu kan, ngeyel gitu anaknya. Udah tuh kan, dibawa ke guru BK. Saya udah beberapa kali tegur kamu. Sekarang kamu keluar dari kelas saya gak mau lihat kamu di kelas saya. Pokoknya kamu bikin surat perjanjian dulu, dan kamu harus ketemu dulu sama guru BK untuk ditatar dulu nih kamu, kayak gitu. Terus dia keluar dengan mukanya yang nggak ada malunya, nggak ada rasa malu sama sekali. Dia langsung keluar tatang petenteng gitulah ceritanya jalannya. Aduh, beneran ngeselin banget. Aku juga sebenarnya agak takut sih sama si cowok itu, karena emang
dia tuh punya banyak temen yang beradal gitu lah kan. Jadi aku nggak pernah yang kayak apa namanya, nggak pernah yang kayak terlalu dekat banget sama dia gitu, karena dia tuh suka ngeselin gitu. Oke, singkat cerita dari situ tuh kita mulai lagi belajar, moodnya bapak itu udah kembali lagi bagus. Terus bapak itu bilang, saya akan menginformasikan nilai ulangan kalian kalau kemarin. Terus saya juga nggak tahu harus ngomong apa. Saya juga khawatir gitu dengan kalian. Pokoknya omongan-omongan yang sangat menyelekit. Aku bikin kayak, aduh, jangan-jangan nilai aku di bawah KKM nih. Karena dulu tuh KKM-nya kalau nggak salah 68 65 apa 68 gitu ya, matematika dasar. Terus aku langsung kayak, aduh, gimana nih nilai aku gitu. Karena aku mau nilai gede, mau nilai kecil, orang tua aku juga nggak bakalan peduli gitu. Bahkan aku juga dari SD sampai SMA itu juara kelas juga nggak peduli. Makanya sedih gitu loh, sedih ketika orang tuanya tuh pada support banget anak-anaknya, sedangkan orang tuaku tuh ketika aku juga nggak menyalahkan mereka juga kayak, ya udahlah yang penting lu sekolah kayak gitu, mau nilai lu berapa juga dia nggak nuntut aku tuh kayak gimana gitu. Tapi aku tuh ambis banget dulu, aku ambis banget karena teman-teman aku tuh pada bisa dapetin nilai segitu gitu. Kalau mereka bisa, aku juga harus bisa dong kayak gitu. Terus dipanggil tuh satu-satu, ini 60 di bawah KKM remedial kamu kayak gitu. Nih 52, ini 70, bagus ini nilai 70, kamu tidak remedial gitu. Terus terakhir tuh udah kan 37 siswa ya dalam kelas itu. Pas nama aku tuh gak dipanggil-panggil sampai nomor urut 35 tuh gak dipanggil-panggil. Adalah dua kertas yang dipegang sama dia. Ini yang saya sangat sedihkan, kata dia gitu. Oh my god, kenapa nih? Saya juga nggak tahu nih kenapa nih anak bisa seperti ini gitu. Terus teman-teman aku pada ngeliatin aku kan, cuman si Ade doang tuh yang belum tuh. Kenapa ya dia ya? Emang iya, masa sih nilainya di bawah kita gitu kan? Terus kamu kenapa? Kamu gak belajar ya? Kata dia gitu. Kamu berdiri sini ke depan gitu. Aku ke depan, sama satu lagi tuh cewek. Aku ingat banget itu, sekarang dia udah punya anak. Dia nikah sama teman sekelas aku juga. Kemana-mana sih ceritanya. Pokoknya ini yang berdua ini tuh aku jadi inget banget gitu loh. Aku sama dia yang cewek ini. Kita berdua sebenarnya sih biasa-biasa aja di kelas, nggak sepamor yang juara 1, juara 2 gitu, nggak sepamor itu. Cuman ketika kita dipanggil, aku langsung lihat di atas sama dia, kenapa? Terus kata dia, mau tahu. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Selamat ya, nilai kamu 90. Oh my god, aku langsung kayak, bener pak? Iya, nilai kamu 90. Kamu berhasil dan kamu pantas untuk mendapatkan nilai ini. Saya lihat juga kamu perkembangannya bagus kayak gitu. Teman aku tuh nilainya 92, aku 90. Jadi tuh beda 2 gitu. Yang juara 1 aja itu nilainya 88. Juara 2 tuh juga 88 juga. Pokoknya aku sama teman aku ini 90 dan 92 itu yang paling tinggi berdua gitu. Aku langsung seneng banget dong. Aku langsung kayak jingkrak di luar pas pulang sekolah. Aku langsung kayak gitu. Pak Burhan itu tuh bener-bener bikin prank yang luar biasa sih beneran aku. Terus selesai kelas itu kita sholat zuhur. Habis sholat zuhur itu masih ada materi biologi. Aku ingat banget namanya Bu Lina. Bu Lina itu juga sama, dia orangnya baik banget. Maksudnya kayak keibuan banget gitu loh, udah punya anak juga. Dan aku tuh kalau belajar sama beliau tuh enak banget, seru banget ya. Bu Lina itu sekarang udah pensiun. Belum pensiun deh, tapi dia udah pindah sekolah. Dia nggak ngajar di sekolah aku sekarang gitu. Terus aku kan di parkiran sepeda nih, udah selesai lah ceritanya, udah sholat, udah belajar biologi. Pokoknya hari itu nggak ada ulangan, nggak ada informasi tentang nilai gitu loh. Terus kertas yang tadi dikasih sama Pak Burhan itu masih aku pegang-pegang. Aku kayak nggak expect nilai aku tuh lebih tinggi gitu loh. Tapi aku juga nggak boleh sombong gitu. Maksud aku ya karena memang aku niat banget belajarnya waktu itu pas mau ulangan. Jadi tuh ya aku berhak untuk mendapatkan nilai itu, bener kata si Pak Burhannya gitu. Terus aku seneng kan. Terus kata si Daniel, lu kenapa sih lu dari tadi lu loncat-loncatan, kenapa gitu? Yang namanya juga peri kecil ya, peri mungil ini
ketika mendapatkan apresiasi dari guru yang apa namanya, aku tuh jarang banget diapresiasi sama orang tuaku gitu, walaupun nilai aku bagus juga nggak pernah diapresiasi gitu. Jadi ketika diapresiasi sama guru tuh aku seneng banget, aku bahagia banget. Terus dia, lo dapat nilai bagus ya dari Pak Burhan ya? Gua 63 lagi, gua udah bawa KKM, kan KKM-nya 65, ya nggak sih? Iya 65, gua di atas KKM dong. Serius lu, coba lihat gitu kan. Gue mah udah dibagiin kemarin kelas gue mah, coba lihat gitu kan, diliatin. Kata dia, wah pantesan aja nilai lu bagus, lu bener semua lagi, ini doang ya yang salah ya. Gue kemarin juga bagian ini nih salah nih, tapi sampai ke bawah gue salah. Kata si Pak Burhan bilang kayak gini, pokoknya kalau matematika kalau awalnya udah salah sampai terakhir juga salah, kayak gitu. Tapi lu diomelin nggak? Enggak sih, kelas gue di prank tau, kelas gue diomelin, terus ada juga yang dilempar sama itu, ada yang dijewer. Serius, kelas lu bandel banget sih? Enggak juga sih, maksud gue tuh kayak emang anak-anak itu aja. Udahlah, yuk kita OTW yuk. Bentar, tolong masukin dong ke tasnya. Masukin tuh sama si Daniel ke tasnya. Dek, ini apaan? Apa? Ini kok ada daun-daunan di tas lu? Ah, masa? Loh, iya sih, kok ada sampah-sampah di dalam tas gua? Perasaan gue gak pakai tas ini buat pergi ke kebun dah. Ini kan daun-daunnya masih segar banget lagi. Dari mana ya? Kerjain kali lu. Siapa yang ngerjain ya? Gak tahu. Udah lu buang sono ke tempat sampah, no sono, jangan buang di sini. Ya bentar ya. Aku turun lagi tuh. Maksudnya dari parkiran ke depan kelas lagi, karena di depan kelas itu ada tong sampah yang gede gitu kan. Aku buang ke sana, terus pas banget lewatlah Kak Aji sendirian. Loh, apaan itu? Ini ada daun-daun di dalam tas aku. Gak tahu siapa yang masukin. Aku nggak merasa masukin sampah ke dalam tas aku. Ada yang ngerjain kamu? Kamu tahu nggak orangnya? Enggak kak. Kalau misalkan kamu tahu, nanti bilang sama kakak ya. Itu sama aja pembulian. Iya kak. Sekarang mau kemana? Mau pulang kak sama Daniel. Katanya mau ke itu. Mau pulang dulu apa mau langsung ke situ? Kayaknya sih mau langsung aja sih kak, soalnya kalau pulang dulu rumah kita kan jauh. Hati-hati ya, itu jalan raya soalnya, nanti lihat-lihat jalannya. Iya kak. Kakak pakai motor? Ya kamu pikir, kan biasanya kakak juga pakai motor. Daniel, buruan panas. Bentar. Lo tau nggak apa? Tadi Kak Haji bilang kalau kamu tahu siapa yang naruh sampah di tas, bilang sama kakak ya. Itu sama dengan pembulian. Emang ini sama pembulian dek? Ini emang sama dengan kayak pembulian? Gue malah nggak tahu. Gue taunya pembulian itu yang kayak main fisik, mukul, kayak gitu. Ya nggak tahu juga. Ya iya kali, itu pembulian kali. Ya udah lu bilang aja siapa. Ya gue juga nggak tahu. Yaudah yuk berangkat yuk, ayo. Aku berangkat sama dia. Jujur waktu itu tuh aku bawa uang 15.000. Aku habis panen coklat. Jadi waktu aku panen coklat itu aku jual, terus sekilonya itu tuh kalau nggak salah 17.000. Jadi 2.000-nya tuh tadi udah aku jajanin. 15.000 rencananya nanti aku mau beli buku. Uang 15.000 ini buat beli buku gitu kan ceritanya. Terus kita OTW, Kak Aji juga aku lihat motornya udah nggak ada di parkiran, jadi dia udah pergi, udah sama pacarnya kali ya, aku juga nggak tahu sih. Pokoknya kayak gitu. Jadi aku udah nyampe di bazar itu, rame banget ternyata. Aku pikir ramenya itu tuh pas lagi hari libur kan, ternyata di hari biasa juga rame. Dan aku mau gak mau ya karena udah nyampe di sana, ya kita langsung ini dong, langsung cek aja gitu apa yang mau kita beli kayak gitu. Terus singkat cerita, aku nggak tahu apa yang aku harus beli karena di situ tuh bagus-bagus semua. Semua yang aku lihat itu benar-benar menarik semua. Kayak pengen ngeborong kalau punya duit banyak gitu. Bayangin ke bazar cuman bawa 15.000. Ya paling cuman bisa bawa 4 buku atau 5 buku gitu, kayaknya yang harga 3 ribuan.
Terus si Daniel waktu itu dia bawa 40.000 gitu dikasih sama orang tuanya. Ya nggak apa-apa sih, orang si Daniel juga kan dia orang berada gitulah, orang tuanya juga punya duit gitu ibaratnya. Terus apa namanya, setelah itu tuh aku langsung beli. Terus kata si Daniel, lu nggak mau ini dek? Enggak dah, ini aja, gue lagi butuh ini. Udah waktu itu aku beli apa namanya tuh kumpulan bahasa, jadi tuh kayak bahasa Inggris, bahasa bahasa Jepang, bahasa Indonesia, pokoknya aku beli itu kumpulan bahasa itu. Terus apalagi tuh rumus-rumus fisika, terus kimia, terus habis itu matematika gitu. Jadi tuh kumpulan rumus itu bakalan nanti aku pelajari di rumah gitu, yang aku butuhkan aja sih. Karena kan aku negeri ya, jadi kayak kalau untuk yang materi agama itu tuh ya waktu di pondok doang aku pelajari. Cuman pas sudah masuk ke sekolah negeri, aku jadi jarang untuk pelajari tentang yang berbau agama kayak gitu. Terus udah deh, akhirnya aku dapat 3 buku, karena di situ tuh bukunya yang aku beli itu ada 6.000, ada 5.000, terus ada 4.000 gitu. Jadinya udah habis duit aku. Kita nggak jajan, aku ditraktir sama Daniel. Jadinya aku ditraktir sama Daniel, ditraktir beli es teh gitu, es teh jus gitu, yang es cekek gitu, es cekek. Nah kita beli itu. Terus Daniel beli makanan juga, dia ngasih ke aku. Pokoknya dia baik juga sih sama aku. Terus nggak tahu kenapa pas lagi kayak gitu tuh tiba-tiba si Fajar datang. Dia Fajar sama teman-temannya, sama gerombolan sohib-sohibnya yang di sekolahannya dia gitu kan. Aku kan tahu banget bentuk tubuhnya dia kan dari belakang gitu kan. Ah itu si Fajar deh kayaknya ya. Mana seragamnya sama lagi, seragam sekolahnya dia gitu kan. Terus dia bertiga tuh berempat gitu sama temennya. Lagi pada nyari-nyari juga, nyari-nyari perlengkapan sekolah gitu. Terus aku langsung dorong aja gitu dari belakang. Woi gitu kan. Apaan sih ini? Lu deh ngapain? Ya lu ngapain di sini? Ya gue beli beli buku lah. Iyalah rajin banget. Beli buku apaan lo, coba lihat. Ini, gue beli buku ini. Buat apa ini? Ya buku pelajaran lah. Emang lu doang. Lu beli buku apa? Si ilah buku rumus. Nggak pusing lu deh. Iya dah, yang anak teknik mah, yang anak-anak motor, yang nggak butuh rumus-rumusan kayak gini. Apaan sih lu? Ya iyalah, gue kan jadi lagi butuh ini, makanya gue beli ini. Lu sama siapa? Sama Daniel. Mana si Daniel? Noh, Neil, sini. Ya, lu berdua aja. Iya. Pakai apa? Pakai sepeda. Gila, dari situ, dari sekolahan. Iya, dari sekolahan. Beneran deh, kamu dari sekolahan ke sini pakai sepeda. Itu 30 menitan loh. Nggak capek apa? Ya gimana, orang kalau hari libur pasti rame, terus aku uangnya udah habis. Pulang bareng gua aja. Ya gimana sih lu, orang gua pakai sepeda, ntar sepedanya gimana? Iya ya. Ya udah deh, lu pakai sepeda kan? Udah, ntar ketemu di rumah ya. Gua bareng dulu sama teman-teman gua. Bye. Terus pokoknya Fajar ya dia emang kayak begitu, humble gitu ke siapapun. Cuman ya kalau ngobrol sama aku ya kayak gitu. Terus udah habis dari situ aku sama si Daniel pulang. Aku bilang ya coba tadi kita nggak pakai sepeda ya, kita bisa pulang bareng sama Fajar gitu, sama temennya ditumpangin. Nggak, mending pakai sepeda aja. Daniel ternyata nggak suka, dia se-introvert itu ternyata. Ya udah akhirnya aku berdua sama dia pulang. Pas sampai di rumah aku seneng banget. Aku seneng karena yang pertama aku ketemu Kak Aji di sekolahan, dia baik banget sama aku. Yang kedua aku bareng sama Daniel pergi ke bazar beli buku. Terus ketiga ketemu sama Fajar. Terus yang keempat aku mau kasih pesan sama ibu aku karena calon mantunya senang sama kue yang dikasih kemarin. Bukan kue deh, cemilan gitu, cemilan dari ubi gitu. Ubi itu hasil panen dari rumah aku juga gitu, dari ladang aku gitu. Ya pokoknya itu deh. Sementara hanya itu yang bisa aku ceritakan ke kalian semuanya. Nanti aku bakalan ceritain lagi kalau misalkan kalian masih suka dengan ceritanya Kak Aji. So, terima kasih kalian sudah datang dan nungguin cerita aku. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye bye.